Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya channel Serba Serbi Pro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menguras kolam tanpa menguras airnya dan ikannya tanpa dipindah. Oke, berikut alat-alatnya. Yang pertama kita menggunakan monoshock ya. Langsung saja. Alat yang pertama yang harus disiapkan, yang pertama kita menggunakan monoshock. Jadi rode ini kita bisa beli di toko-toko, ini seharga mungkin 5.000 yang monoshock. Itu karena kolam saya memakai buangan kolam saya memakai ukuran 2 dim. Jadi saya menggunakan monoshock ukuran 2 dim seperti ini. Terus kemudian ini ukuran 1,5 dim. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika nanti penggunaannya, ketika untuk menguras kolam, ini nanti dimasukkan ke dalam lubang pembuangan, lubang pipa pembuangan, masukkan begini, slot. Terus kemudian ini nanti bagian ukuran yang 1,5 dim, saya berikan selang. Selangnya seperti ini. Nah, contoh selang seperti ini ya. Selangnya seperti ini, terus kemudian nanti dimasukkan ke dalam kolam. Ini kira-kira aplikasinya dimasukkan seperti ini. Ini, oke, kira-kira seperti ini ya bentuknya. Jadi alat mudah yang digunakan untuk menguras kolam tanpa mengurangi debit air terlalu banyak dan kemudian ikannya tanpa dipindah. Jadi seperti itu. Ini sangat efisien. Alat ini digunakan untuk menguras kolam. Untuk membersihkan kolam, semua permukaan itu dapat kita bersihkan dengan mudah. Kalau menggunakan pembuangan saja, mungkin hanya beberapa titik, satu titik yang dekat pembuangan saja yang hilang kotorannya. Tapi dengan menggunakan alat ini, dan saya taruh selang ini sekitar. Jadi kalau menggunakan saluran pembuangan biasa, itu hanya sekitar sekelilingnya saja yang terbuang kotorannya. Tapi kalau menggunakan monoshock dan selang ini saya beli itu seukuran kolam saya itu sekitar 3 meter. Jadi sekitar 3 meter itu saya keliling si seluruh dasar permukaan, saya keliling untuk menyedot kotoran-kotoran ikan. Untuk prakteknya ikuti terus video saya bagaimana nanti di kolam penggunaannya, terus cek terus kemudian setelah itu silahkan diaplikasikan di kolam Anda. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung menuju ke kolam. Oke pemirsa, ini bisa kita lihat semua ya. Ini adalah pipa ukuran 2,5 dim yang sudah saya potong. Jadi seperti itu. Terus kemudian ini monoshocknya itu ukuran monoshock 2,5 dim dan ukuran 1,5 dim. Jadi itu nanti pasangannya yang saya gunakan untuk menguras kolam. Seperti itu. Dan ini alat berikutnya adalah pipa salurannya ya. Ini yang saya gunakan untuk keliling membersihkan setiap dasar permukaan air kolam. Jadi kira-kira cara pasangnya seperti itu. Nah, bisa kita lihat semua. Jadi ini cara pasangnya. Terus kemudian potongan yang 2,5 dim kita pasang seperti itu. Nah, ini nanti fungsinya ditancapkan di saluran pembuangan yang ada di kolam. Jadi seperti itu. Terus kemudian ini pipanya, ini bisa dibeli di toko peralatan bangunan ya. Oke, kita langsung ke praktek menuju ke kolam. Oke pemirsa semua, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan komen. Cari kolam yang airnya agak keruh ya. Kita cari air kolam yang agak keruh. Kira-kira kolam yang mana kira-kira yang saya gunakan? Oke, yang itu ya, yang pojok. Yang pojok itu airnya sudah kelihatan coklat. Air yang coklat itu menandakan bahwa airnya sudah keruh,
dan ini saya akan kuras bagian dasarnya saja tanpa menghilangkan semua airnya. Nanti kita hilangkan kotorannya saja yang berada di dasar kolam. Oke, yang pertama kita isi seluruh bagian pipa atau selang tadi itu dengan air. Fungsinya untuk apa? Nanti agar untuk tekanan ya, tekanannya. Kalau masih ada udara di dalam pipa, tidak akan bisa nyedot nanti ya. Jadi tidak bisa menyedot. Nah, ini sudah terisi semua, itu ditandai dengan pipanya itu bisa tenggelam. Oke, kita tancapkan di saluran pembuangan. Nah, seperti itu kita tancapkan. Oke, jadi setelah menancap, maka pipa otomatis itu menyedot seluruh bagian yang berada di depan selang pipanya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, setelah jadi seperti ini, saya keliling di dasar ini, bisa dilihat semua ya ini. Nah, itu kesedot semua. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan pipa untuk menyedot. Ini saya gunakan, itu saya rasa lebih efisien daripada menggunakan diesel atau yang lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat di pembuangannya seperti itu ya. Nah, kita ambil yang dasarnya saja, agar apa? Agar nanti tetap debit airnya tidak berkurang terlalu banyak. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya gunakan hanya di satu bagian pipa pembuangannya saja, nanti yang bersih itu hanya di sekitar saluran pipa pembuangan. Jadi yang bagian yang jauh itu tidak terjangkau. Akibatnya apa? Kolam itu tetap kelihatan kotor, tetap kotor ya. Jadi seperti itu. Oke, saya coba untuk keliling di pojok. Itu biasanya kotorannya yang paling banyak menumpuk itu di pojok. Oke, itu saja ya kira-kira aplikasi penggunaan pipa dan monoshock itu digunakan untuk menguras kolam. Jadi seperti itu bisa kita lihat. Nah, ini yang kotorannya saja yang keluar ya, kotoran dan bagian air yang bagian bawah itu yang keluar itu lebih efisien saya gunakan agar apa? Ikan yang berada di kolam itu tidak kaget dan tidak, kotorannya tidak bercampur dengan air yang lain. Jadi khusus di bagian dasar kolam saja yang keluar kotoran yang berada di dasar kolam. Oke, saya ingatkan kembali, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya, agar saya semangat membuat konten. Jadi seperti itu saja cara penggunaannya. Oke.